Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa kudumikum ya habibana Habib Bahar bin Ali bin Samit bi majlis hadal khair. Dan untuk acara yang terakhir sekaligus doa pada malam hari ini akan dihaturkan oleh undangan kita bersama ad-da'i ilallah Hadratul Mukarram wal Muhtaram Hadratul Habib Bahar bin Ali bin Samit. Beliau Khadimul Ma'had Tajul Alawiyin Bogor, Jawa Barat. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi har wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Tajul Muhajirin Al-Habib Ahmad Al-Baiti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah, berjuang menuntun kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para kiai, para asatid, yang saya cintai, yang saya muliakan, para sesepuh, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang berkuasa selain Allah, kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya kekal abadi, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu sama dan setara dengannya. Dialah Allah yang dimana jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang dan dinding pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya maghfirat,
tempat turunnya hidayah. Hamba-hamba yang duduk pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kalian Allah ampuni, dosa-dosa yang telah lalu, semulai dari langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke tempat ini, dari tempat ini kalian pulang ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kalian yang akan datang. Allah berikan kalian limpahan kasih sayang, Allah berikan kalian pengampunan, Allah berikan kalian petunjuk, Allah berikan kalian hidayahnya, taufiknya, inayahnya. Kenapa? Karena duduknya kalian pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan daripada agung Maulid Akbar, daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari ini untuk bergembira, untuk berbahagia, untuk bersukacita dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, yang memerintahkan kita berbahagia, yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi, dengan lahirnya Nabi, yang memerintahkan kita semua bergembira, berbahagia, bersukacita, yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan aimmatul arba, bukan malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang memerintahkan kita bergembira, berbahagia, bersukacita dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, kata Allah, katakanlah dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia, dengan anugerah dan dengan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaknya kalian semua bergembira dengan adanya karunia Allah, anugerah Allah dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa anugerah Allah? Apa rahmat Allah? Para ulama beliau mengatakan dalam kitab-kitab tafsirnya, ada dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil karangan Imam Baydawi, Tafsirul Kabir karangan Imam Ar-Razi, Tafsir Ad-Durul Manthur, Tafsir Bil Ma'thur karangan Imam As-Suyuti, dan dalam kitab-kitab tafsir yang lain dijelaskan, ada yang berkata karunia Allah adalah iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata ilmu, ada yang berkata Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah sebagaimana dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad bukan rahmat hanya sesama umat Islam saja. Nabi Muhammad bukanlah rahmat untuk sesama umat manusia saja, untuk sesama makhluk saja, tetapi Nabi Muhammad adalah rahmat Allah untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh alam jagat raya. Maka dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kita yang beriman kepada Nabi, jangankan kita yang merindukan Nabi Muhammad, jangankan kita yang mencintai Nabi Muhammad, kemudian kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat diceritakan dan dijelaskan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abu Lahab sedang diazab, sedang disiksa oleh Allah di dalam kuburnya. Akan tetapi saudara-saudara, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya Abu Lahab keluar air sehingga Abu Lahab bisa minum dari air tersebut. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azabmu? Kenapa Allah ringankan siksamu setiap hari Senin? Apa jawab Abu Lahab? Ya,
Allah ringankan azabku, Allah ringankan siksaku setiap hari Senin. Karena dulu aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah pada hari Senin, Suwaibah datang membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan telah lahir, seorang pria yang sangat tampan, seorang lelaki yang sangat rupawan. Aku senang, aku gembira, aku berbahagia dengan kabar kelahiran Muhammad. Saking senangnya aku, saking bahagianya aku, sehingga aku merdekakan Suwaibah, karena Suwaibah lah yang membawa kabar tersebut. Nah, karena kegembiraanku yang sesaat, karena rasa senang, rasa bahagiaku sesaat dengan lahirnya Muhammad, karena itulah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Kenapa setiap hari Senin? Karena aku bergembira pada hari Senin, di hari lahirnya Muhammad, sehingga Allah ringankan azab dan siksaku. Saudara-saudara, itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan tidak beriman, tetapi Allah ringankan azab dan siksanya karena bergembira, karena berbahagia, karena bersuka cita dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi Muhammad, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang merindukan Nabi Muhammad? Kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan maulidnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maulidnya Nabi, hari lahirnya Nabi, seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang yang paling buruk, anjing, babi, mereka semuanya bergembira dengan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Hanya satu makhluk yang tidak gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Dia adalah iblis, saudara-saudara. Iblis sangat benci, iblis sangat murka dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana disampaikan oleh Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, tidak pantas bagi umat Nabi Muhammad, bagi orang-orang yang berakal, kemudian dia bertanya, untuk apa kalian merayakan maulid Nabi Muhammad? Seakan-akan ia bertanya, untuk apa kalian bergembira, untuk apa kalian berbahagia dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bergembira, berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, karena bagi kita hari lahirnya Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada hari-hari mulia yang ada dalam Islam. Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, Lailatul Qadar, seluruh hari-hari yang mulia dalam Islam tidak bisa mengalahkan hari kemuliaan daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka jikalau hari raya Idul Fitri engkau bergembira, jikalau hari raya Idul Adha engkau bergembira, maka hari kelahiran Nabi, maulidnya Nabi, engkau semua harus lebih berbahagia, harus lebih bergembira daripada hari-hari raya yang mulia yang ada di dalam Islam. Saudara-saudara, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, engkau potong kambing, engkau potong sapi, engkau cat, engkau perbagus, engkau punya rumah, maka maulid Nabi Muhammad, hari lahirnya Nabi, kegembiraanmu, sukacitamu, rasa syukurmu harus lebih-lebih daripada hari-hari raya dalam Islam. Saudara-saudara, Al-Imam Busiri radhiyallahu an, beliau berkata di dalam qasidah Muhammadiyahnya, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, berbicara tentang rasa syukur, ketahuilah kita umat Islam, kita disunnah berpuasa pada hari Asyura, sunnah berpuasa pada hari Asyura dan hari Tasu'ah, 9 dan 10 Muharram. Kenapa? Apa asal usulnya? Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, wahai orang-orang Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?
Apa jawab orang-orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada hari Asyura untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Pada hari Asyura Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, memang pada tanggal 10 Muharram banyak Allah selamatkan para nabi dan para rasul. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Adam alaihissalam Allah terima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Yunus alaihissalam Allah keluarkan dari perut ikan Nun pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Ayub Allah sembuhkan penyakitnya pada tanggal 10 Muharram. Sehingga tanggal 10 Muharram kata orang Yahudi kami berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, saudara-saudara, coba kalian pikirkan, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya Nabi Muhammad SAW. Jikalau hari Asyura Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun, maka berkat Nabi Muhammad seluruh para nabi, seluruh para rasul terselamatkan. Nabi Allah Adam alaihissalam terselamatkan. Kenapa? Nabi Allah Adam alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya, karena dalam pertaubatannya kepada Allah Nabi Allah Adam membawa nama baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim, dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh para nabi, seluruh para rasul, bukan hanya Nabi Musa, semua seluruh alam jagat raya terselamatkan. Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Alam jagat raya, semesta raya semuanya tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di sini bentuk rasa sukacita, rasa kebahagiaan, rasa gembira kita dengan lahirnya Nabi, dan duduknya kita di sini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ketahuilah, jikalau kalian duduk di sini untuk memuliakan kelahiran Nabi, untuk mengagungkan kelahiran Nabi, untuk merayakan kelahiran Nabi, ketahuilah sebelum kalian semua duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, merayakan hari lahirnya Nabi, telah ada satu zat yang lebih dulu memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, yang lebih dulu mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya cara tersendiri untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Jikalau cara kalian memuliakan maulidnya Nabi, duduk di majelis maulid, bersalawat kepada Nabi Muhammad, baca maulid, baca tarikhnya Nabi, baca sirahnya Nabi, mendengarkan nasihat para ulama, mendengarkan nasihat para ustadz, para kiai, para habaib, duduk sama-sama di majelis taklim, di majelis zikir, lidah kalian membaca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, membaca Al-Quran. Ini cara kita memuliakan hari lahirnya Nabi. Tetapi Allah punya cara tersendiri
untuk memuliakan hari kelahiran kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah saudara-saudara, wulida sallallahu alaihi wasallam 12 min syahr Rabiul Awwal yaumul Itsnin amal fil wa summiya amal wiladati amal fil li'anna malikal habasyah jaa ila Makkah li hadbil Ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlakallahul jaysh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah karena pada tahun kelahiran beliau datang Raja Habasyah ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, dan mereka membawa pasukan gajah yang besar. Mereka membawa gajah-gajah yang besar. Kemudian Allah hancurkan pasukan gajah tersebut. Allah kirim burung ababil yang bawa batu dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu ditaruh di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Ketika itu burung lempar itu batu, jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa kok Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir Allah hancurkan? Mustahil. Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada hari lahirnya Nabi Muhammad, sumur-sumur yang kering memancarkan airnya. Pohon-pohon yang kering bertumbuh daunnya, tumbuh bunganya, tumbuh buahnya. Pohon-pohon yang kering tumbuh kembali daun-daunnya, bunga-bunganya di hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah tumbuhkan daun-daun daun-daun yang kering Allah tumbuhkan di hari lahirnya Nabi? Sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali airnya. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil Allah pancarkan air dari sumur yang kering? Allah tumbuhkan daun dan bunga dari pohon yang kering? Tidak mustahil. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala pancarkan air yang kering? Allah tumbuhkan daun-daun. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Istana Romawi yang kokoh, tiang-tiangnya yang megah, tiang-tiangnya yang kuat, Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi? Tiang-tiang istana Romawi Allah hancurkan di hari lahirnya Nabi. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Apakah sebelum Nabi lahir mustahil? Atau sesudah Nabi lahir mustahil? Tidak mustahil. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Semata-mata untuk memuliakan dan untuk mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, oleh karenanya Allah saja memuliakan hari lahirnya Nabi. Allah saja mengagungkan maulidnya, hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Kita siapa kok tidak mau mengagungkan, kok tidak mau memuliakan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya beruntung kita semua duduk pada malam hari ini. Allah pilih sebagai hamba-hamba yang memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad, kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad, kita tidak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah menjadi makmumnya Nabi Muhammad, kita nggak pernah makan bersama-sama dengan Nabi Muhammad, tidak pernah memandang wajah indah Nabi Muhammad, tetapi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yarani wa amana bi wa tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Mereka para sahabat-sahabat mulia baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian beruntung dan beruntung dan beruntung. 3 kali keberuntungan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku kemudian beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya, saudara-saudara. Kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah sholat di belakang Nabi, tidak pernah duduk bersama Nabi, tetapi kita
beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan 3 keberuntungan. Maka jadikanlah keberuntungan, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taatlah engkau kepada Allah, patuhlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah. Tinggalkan segala sesuatu apapun, perkara apapun, hal-hal apapun, perbuatan apapun, perkara-perkara apapun yang bisa menjauhkanmu dengan dari Allah, yang bisa memutuskan hubunganmu dengan Allah. Tinggalkan perkara-perkara tersebut. Saudara-saudara, ini zaman sudah akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perbuatan maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat di mana-mana. Orang-orang tidak lagi malu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menganggap judi, menganggap narkoba, menganggap pelacuran, menganggap zina, menganggap khamr seperti hal yang biasa, seperti perkara yang mubah, bukan lagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mabok di pinggir jalan, orang-orang main judi di pinggir jalan, mereka umat Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah di Indonesia yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berjudi, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak berzina, bukan orang-orang kafir, bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi umat Islam, abnaul muslimin, putra-putri Islam, anak-anak kita, putra-putri kita yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad, semakin hari kita semakin jauh dari syariat baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak muda kita tidak kenal Islam, tidak kenal iman, tidak kenal Al-Quran, tidak kenal syariat, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad. Anak-anak muda kita yang mereka kenal orang-orang barat, yang mereka jadikan sebagai teladan mereka, pedoman mereka adalah orang-orang barat, musuh-musuh baginda Nabi besar Muhammad. Para pemuda-pemudi kita meninggalkan pakaian Nabi dan memakai pakaian-pakaian musuh Nabi Muhammad SAW. Buta Al-Quran, buta iman, buta Islam. Coba kau tanyakan kepada anak-anakmu yang masih kecil, tanyakan Nabi Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak tahu, saudara-saudara. Semakin hari kita semakin jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian umat zaman sekarang, kalian lebih mementingkan urusan dunia kalian, intan permata kalian lebih mementingkan pekerjaan kalian, lebih mementingkan pangkat kalian, kekuasaan kalian, sehingga membelakangi ajaran Nabi Muhammad, membelakangi syariat baginda Nabi besar Muhammad. Pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari uang. Pagi, siang, sore, malam kalian sibuk dengan pekerjaan kalian masing-masing. Kalian disibukkan dengan urusan dunia. Kalian menjadi budak-budak dunia. Kalian menjadi pelayan-pelayan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Kalian lebih memilih perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang akan hancur, perkara-perkara yang akan binasa, dan kalian melupakan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang abadi, yaitu akhirat. Saudara-saudara, apakah pantas kita disebut orang-orang yang berakal? Apa pantas kita disebut orang yang berakal, tetapi kita meninggalkan perkara yang abadi demi perkara-perkara yang akan hancur, demi perkara-perkara yang binasa? Engkau mengakui Allah sebagai Tuhan kalian, tetapi engkau membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Engkau akui iblis sebagai musuh kalian. Kalian mengakui iblis musuh kalian. Nggak mungkin kalau ditanya siapa iblis, kalian jawab teman saya, kawan saya, kekasih saya. Pasti kalau kalian ditanya siapa itu iblis, kalian akan jawab iblis adalah musuh saya. Akan tetapi kalian mengakui iblis sebagai musuh kalian, tetapi kalian mengambil pekerjaan-pekerjaan iblis, kalian ambil sebagai pekerjaan utama kalian. Saudara-saudara, kalian tidak lagi mementingkan mana halal, mana haram. Di situ ada uang, di situ kalian libas, di situ kalian makan. Kalian tidak memperdulikan nafkah yang akan kalian berikan kepada anak istri kalian. Kalian tidak memperdulikan didapatkan dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Di mana kalian lihat banyak keuntungan, di situ kalian ambil walaupun syubhat.
walaupun haram, saudara-saudara. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian durhaka kepada kalian, kenapa istri-istri kalian durhaka, anak-anak kalian nggak kenal agama, karena kalian sembarangan dalam memberi makan anak-anak dan istri kalian. Ketahuilah saudara-saudara, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal galab. Ketahuilah kata Rasulullah, ketahuilah, ingatlah, dalam diri manusia, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau darah ada segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Apa? Daging itu adalah hati. Saudara-saudara, orang kalau hatinya baik, seluruh jawarih, seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya rusak, kalau hatinya bejat, kalau hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ketahuilah, baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan halal, hatinya menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk nafkahnya haram, makanannya haram, diperoleh dari cara-cara yang haram, maka hatinya menjadi buruk dan seluruh anggota tubuhnya bakal melakukan hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, cukup sudah selama ini kalian tertipu dengan urusan-urusan dunia. Saudara-saudara, dunia semakin kau cari, dunia tidak akan pernah engkau dapatkan. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam kalian mencari dunia. Semakin kalian cari, itu dunia akan semakin lari dari kalian. Saudara-saudara, dunia itu seperti bayangan. Kalian tidak akan pernah bisa mengejar bayangan kalian sendiri. Maka seperti itulah dunia. Orang-orang yang mengejar dunia sama seperti orang-orang yang mengejar bayangannya sendiri. Nggak akan pernah bisa. Tapi coba kalian tinggalkan. Nggak usah kalian kejar bayangan kalian. Bahkan bayangan akan mengikuti kalian kemana-mana. Seperti itulah dunia. Semakin kalian kejar, semakin dunia lari. Kalian mengejar dunia, dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Kenapa? Kalian mengejar dunia, dua-duanya nggak dapat, dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat. Kenapa akhirat nggak dapat? Karena waktu kalian, masa kalian telah habis kalian lakukan untuk mencari dunia, sehingga kehidupan kalian di dunia tidak bermanfaat dan kematian kalian hanya akan merugikan kalian, saudara-saudara. Tuba liman targud dunia gabla antaraktah. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Dunia syai'ul ladzi la yusilu bil akhirah. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dunia sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Mencari dunia untuk dunia, itu adalah dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu adalah akhirat. Maka jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, harta tersebut termasuk dalam dunia, maka tinggalkan. Jikalau pekerjaan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pekerjaan tersebut. Pangkat jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat jabatan tersebut. Apapun perkara-perkara yang menjadi sebab engkau jauh dengan Allah, tinggalkan perkara-perkara tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dunia sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kalian. Saudara-saudara, apa maksudnya dunia meninggalkan kita? Dunia meninggalkan kita adalah sebelum kita mati. Saudara-saudara, kullu syai'in ikun illa wajhah. Segala sesuatu zat apapun, wujud apapun akan hancur kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka masih muda tapi mereka mati. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka nggak sakit, mereka sehat, tapi mereka mati. Tidak cukupkah itu menjadi pelajaran bagi kalian bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan? Saudara-saudara, kematian datang tanpa pemberitahuan dan kematian itu pasti akan datang kepada kita. Maka beribadahlah engkau, beribadahlah kalian, sholatlah kalian, puasalah kalian
sedekahlah kalian, hadirlah kalian di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, berkumpullah kalian dengan para ulama, dengan orang soleh, berbuat baiklah kalian, beribadahlah kalian, seakan-akan kalian akan mati besok. Saudara-saudara, kalau kita tahu besok kita mati, malam hari ini kita nggak akan keluar, kita nggak akan disibukkan dengan urusan dunia, anak dan istri. Kalau kita tahu besok pagi kita mati, pasti malam hari ini kita disibukkan dengan ibadah kepada Allah. Apakah ada jaminan engkau bisa hidup sampai besok pagi? Maka jangan pernah menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat entar aja besok, mau berbuat taat entar aja besok, mau taubat entar aja besok, mau pakai hijab entar aja besok. Sekarang maksiat aja dulu, sekarang mabok aja dulu, narkoba aja dulu, judi aja dulu, sekarang buka jilbab aja dulu, sekarang nyolong aja dulu, sekarang korupsi aja dulu, besok baru taubat, besok baru berbuat taat, besok dan besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Setiap detik, menit, jam, hari yang telah berlalu dan yang akan datang bukanlah milik kita, sekarang adalah milik kita. Pergunakan sisa umur sebelum mati, sisa umur yang Allah berikan untuk berbuat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum kita mati, saudara-saudara. Nanti kalau kita sudah mati, kalau kita sudah berada dalam kubur kita sendiri, tidak ada teman, tidak ada kawan, nggak ada orang tua menemani anak dalam kubur, nggak ada anak menemani orang tua dalam kubur, tidak ada suami menemani istri dalam kubur, tidak ada istri menemani suami dalam kubur, nggak ada kekasih menemani kekasih dalam kubur. Dalam kubur kita sendiri, sunyi, sepi. Apa temannya kita? Siapa sahabat kita? Kekasih kita? Amal-amal yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Maka jadikan dunia sebagai tempat menanam kebaikan, agar nanti dalam kubur kita pun akan memanen kebaikan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Selalu segarkan hati-hati kita dengan nasihat-nasihat para ulama. Saudara-saudara, hati 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka jangan sampai hati kita kosong dari mutiara-mutiara ilmu para ulama, dari mutiara-mutiara hikmah para ulama, daripada orang-orang soleh. Dekat dengan beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladan, sebagai pedoman. Jadikan kepribadian beliau sebagai kepribadianmu, rumah tanggamu dan kampungmu. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami laduk dikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, orang-orang soleh, dengan sebab keberadaan beliau-beliau, makanya Allah masih tahan bala, Allah tahan musibah, Allah tahan bencana dengan sebab keberadaan beliau-beliau. Dengan sebab keberadaan beliau-beliau, para ulama, orang-orang soleh, Allah beri kepada kita kebaikan, Allah beri kepada kita kenikmatan dengan sebab keberadaan beliau-beliau, orang-orang soleh. Walau lahumu, jikalau bukan karena beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, kalau bukan karena keberadaan orang-orang soleh di tengah-tengah kita, orang-orang yang lalai, di tengah-tengah kita orang-orang yang tertidur, jikalau bukan karena keberadaan mereka, orang-orang soleh, para ahli ibadah, para orang-orang tua yang sholat, yang ruku, yang sujud, di saat kita terbuai dalam mimpi, di saat kita terlena, di saat kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, mereka ambil wudhu, dinginnya angin, kita lagi tidur. Di saat dinginnya angin mereka wudhu, mereka sholat, mereka minta kepada Allah keamanan untuk umat Nabi Muhammad. Mereka minta agar Allah memberikan rahmat, maghfirat kepada umat Nabi Muhammad. Jikalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, maka langit sudah Allah hancurkan, langit Allah runtuhkan ke bumi, lautan Allah tumpahkan ke dunia, hancur semua ini dunia. Kalau bukan karena keberadaan beliau-beliau, karena terlalu banyak maksiat, kesalahan dan perbuatan dosa yang kita lakukan. Oleh karenanya jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh. Minta nasihat mereka, minta pendapat-pendapat mereka di dalam melakukan hal apapun,
di dalam melakukan pekerjaan apapun. Saudara-saudara, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam beliau berkata, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya." Nabi Allah Adam berkata, beliau memberikan nasihat kepada anak cucunya yaitu manusia. Apa kata Nabi Allah Adam? "Wahai manusia, wahai anak cucuku, wahai sekalian umat manusia, apabila kalian ingin melakukan hal apapun, perbuatan apapun, pekerjaan apapun, maka dahulukanlah oleh kalian 3 perkara. Salah satunya istasyirul akhyar. Kalau kalian ingin melakukan hal apapun, pekerjaan apapun, perbuatan apapun, maka sebelum melakukan pekerjaan itu hendaknya kalian dahulukan 3 perkara. Salah satunya yaitu hendaknya kalian bermusyawarah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang-orang yang baik, bermusyawarah dengan para ulama di dalam melakukan hal apapun, di dalam melakukan perbuatan apapun. Contoh, kalian baru lahir, ibu-ibu anaknya baru lahir, belum dikasih nama, minta nama kepada para ulama, minta nama kepada ustadz, kepada kiai, kepada para habaib. Atau kalian punya anak, mau menikahkan anak-anak kalian, datang kepada ustadz, datang kepada kiai. Ustadz, kiai, saya mau minta hari yang baik untuk pernikahan anak saya. Apa hari yang bagus? Apa bulan yang bagus? Ustadz, kiai, saya mau pindah rumah. Apapun pekerjaan perbuatan yang kalian lakukan, jangan pernah luput daripada meminta nasihat dari para ulama. Sebab apa kata Nabi Allah Adam? Andaikan dulu aku minta nasihatnya malaikat, aku mintanya apa? Andaikan dulu aku minta nasihat dari malaikat, aku minta pendapat dari malaikat, maka pasti malaikat akan memberikan nasihat agar aku tidak memakan buah khuldi. Sayang dulu aku tidak minta nasihat dari ulama, aku tidak minta pendapat dari ulama, sehingga aku terjerumus ke dalam kesesatan. Kalau kalian ingin tidak terjerumus ke dalam kesesatan, maka dalam melakukan hal apapun minta nasihat ulama, minta petuah, minta pendapat para ulama. Jangan melakukan apapun secara sendiri. Nah, saudara-saudara, kita sekarang berada di akhir tahun. Kita berada di akhir tahun. Dan ini bulan Oktober, November, Desember. 2 bulan lagi kita akan masuk tahun baru, yaitu tahun 2024. Yang dimana telah kalian ketahui bersama, telah kita ketahui bahwasanya tahun 2024 adalah tahun politik. Tahun 2024 adalah tahun yang dimana pada tahun tersebut kita akan memilih pemimpin yang baru, akan memilih presiden yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah suara-suara kalian, suara-suara pemilihan kalian, suara-suara kalian yang akan menentukan ke depan kita akan memilih, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik atau mendapatkan pemimpin yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan ke depan kita akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang rusak, pemimpin yang amanah atau pemimpin yang khianat. Suara-suara kalian yang menentukan besok bangsa kita bakal jadi bangsa yang baik, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera, atau bangsa yang tertinggal, atau bangsa yang runtuh, atau bangsa yang hancur. Suara-suara kalian yang akan menentukan besok ke depan rakyat masyarakat akan makmur, akan sejahtera, atau rakyat dan masyarakat tetap dibodohi, tetap ditipu, dan tetap diberikan janji-janji palsu. Makanya saudara-saudara, jangan sampai kalian salah di dalam memilih pemimpin, sebab suara-suara kalianlah yang menentukan ke depan nasib bangsa ke depan, tergantung dari suara-suara kalian. Maka saya sampaikan pada malam hari ini kepada seluruh masyarakat Sampang khususnya dan umumnya, kepada seluruh masyarakat Madura, pilihlah pemimpin sebagaimana pendapat ulama, sebagaimana apa-apa yang telah dipilih oleh ulama. Sebagaimana yang tadi Nabi Allah Adam alaihissalam sampaikan, kalian mau melakukan pekerjaan apapun, mau melakukan perbuatan apapun, bermusyawarahlah dulu dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan para ulama. Nah, saudara-saudara, nanti akan ada ijtima ulama. Di situ ada ahlul halli wal adli, dusyauka wasatwa minal ulama war ru'asa. Ahlul halli wal adli adalah orang-orang yang punya kekuasaan,
orang-orang yang punya kekuasaan dari kalangan para ulama, dari kalangan para tokoh-tokoh, yang dimana di situ mereka akan menentukan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya maksudkan ulama di sini adalah ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, bukan ulama yang bisa disuap, bukan ulama yang bisa dibeli. Saya tanya saudara-saudara, zaman sekarang banyak apa enggak ulama-ulama yang bisa disuap? Ulama-ulama yang bisa dibeli? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Nah, saudara-saudara, yang saya maksudkan di sini adalah ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang tidak bisa disuap, ulama-ulama yang tidak bisa dibeli. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Front Persaudaraan Islam, telah kita ketahui selama ini FPI tidak pernah meninggalkan umat. Betul? Betul. FPI tidak pernah meninggalkan umat. FPI tidak pernah mengkhianati umat. Saudara-saudara, Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, kami keluar kami berkali-kali keluar masuk penjara. Kenapa kami keluar masuk penjara? Kalau kami mau cari enak, mau cari aman, ya udah, nggak usah kami ambil resiko tersebut. Udahlah, nggak usah ceramah bela rakyat ke sana kemari, ngebela rakyat, bela umat. Udah, nggak usah kita sampaikan yang hak itu hak, nggak usah sampaikan yang batil itu batil. Biarkan saja umat dizolimi, biarkan saja rakyat dibodohi. Kalau kami mau cari aman, tetapi kami keluar masuk penjara, kami berusaha berkali-kali, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan berkali-kali berusaha dibungkam. Kenapa kami ambil resiko tersebut, saudara-saudara? Kenapa kami mengambil resiko tersebut? Padahal kami tahu yang paling kecil adalah masuk penjara. Kami ambil resiko tersebut. Apakah tujuan kami pangkat? Apakah tujuan kami kekuasaan? Saudara-saudara, kakek-kakek kami berkata, jikalau pangkat, jikalau jabatan, jikalau kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami. Karena begitu hinanya pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut. Saudara-saudara, kami berjuang untuk rakyat, untuk umat. Tujuan kami bukan pangkat, tujuan kami bukan jabatan, tujuan kami bukan kekuasaan, tujuan kami bukan ingin dipuji-puji oleh orang, saudara-saudara, tetapi semata-mata untuk melayani umat, semata-mata untuk melayani umat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kakek-kakek kami. Mereka berada di barisan paling depan menyampaikan kebenaran. Makanya jangankan hanya di penjara, untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa kami, jiwa kami, darah kami murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti 2024 ada pasti ulama dibagi-bagi menjadi beberapa golongan. Ada ulama yang bisa dibeli, ada ulama yang menjadi ulama kontrak, ada ulama yang bisa dibayar. Sebaliknya, saya tanya, satu, ada ulama yang menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Satu, ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Satu, ulama yang diatur-atur sama pejabat. Dua, ulama yang ngatur pejabat. Saya tanya, masyarakat sini pilih mana? Ulama yang satu, ulama diatur pejabat. Dua, ulama yang ngatur pejabat. Pilih mana? Satu apa dua? Pilih yang mana? Nah, makanya saudara-saudara, yang saya maksudkan ijtima ulama, yang saya maksudkan berkumpulnya ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, para ustadz, para kiai, para habaib, di bawah komando imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, insya Allah akan memilih siapa pasangan yang paling bagus untuk rakyat, yang paling baik untuk bangsa dan rakyat. Sebab
nantinya pasti akan dipilih. Kalau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, dua-duanya baik, pasti akan dipilih siapa yang paling baik. Jikalau dua-duanya amanah, tiga-tiganya amanah, empat-empatnya amanah, pasti akan dipilih siapa yang paling amanah. Dua-duanya jujur, tiga-tiganya jujur, empat-empatnya jujur, pasti akan dipilih siapa yang paling jujur. Jikalau dua-duanya rusak, tiga-tiganya rusak, empat-empatnya rusak, nanti kalau para ulama nggak memilih, maka bisa jadi yang naik, yang jadi adalah yang paling rusak. Betul? Betul. Makanya di situ ada peran para ulama yang istiqomah. Untuk apa? Jikalau ada dua pilihan yang buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, maka di situ para ulama akan memilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Sebab kalau kita nggak milih, nanti bisa jadi yang paling rusak, yang paling bejat yang akan naik. Betul? Betul. Nah, oleh karenanya kita, saya dan kalian semua, kita taat, kita pantuh, kita taat, kita patuh dengan komando para ulama. Betul? Betul. Saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, nanti tahun 2024 siap satu komando dengan Habib Rizik? Siap satu komando dengan Habib Rizik? Masyarakat Madura siap satu komando imam besar? Tahun 2024 siap satu komando dengan imam besar? Siap satu komando Habib Rizik? Siap? Siap menunggu hasil ijtima ulama? Siap memenangkan siapapun calon yang dipilih dalam hasil ijtihad ulama? Siap memenangkan pilihan para ulama walaupun harus berdarah-darah? Siap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebab kenapa? Sebab zaman sekarang ini pejabat butuh sama rakyat kalau ada maunya doang, saudara-saudara. Betul? Pejabat sekarang kalau mau pemilu kepala desa, mau pemilihan kepala desa, mau pemilihan camat, mau pemilihan bupati, mau pemilihan gubernur, mau pemilihan presiden, baru butuh kepada rakyat. Betul? Baru butuh kepada masyarakat. Betul? Mau pemilu, yang nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Yang nggak pernah pakai sarung, tiba-tiba mendadak jadi santri, saudara-saudara. Lihat nanti 2024 ini, Mak Banteng pasti pakai jilbab langsung. Mau pemilu, masuk pasar, betul? Mau pemilu, masuk sawah, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Kami berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat dizolimi. Tetapi setelah jadi, tanah rakyat ingin dirampas, tanah rakyat ingin diserobot. Ini bukan memakmurkan rakyat, bukan mensejahterakan rakyat, tetapi berbuat zalim kepada rakyat, saudara-saudara. Katanya melayani rakyat, tapi kenapa lebih mementingkan investor-investor asing daripada bangsa, rakyat dan masyarakatnya sendiri? Betul? Contoh kemarin di Rempang. Kemarin di Rempang, saudara-saudara, masyarakat Melayu di sana, mereka ingin digusur, mereka ingin dikosongkan tanah yang telah mereka duduki, tanah yang selama ratusan tahun mereka tempati, ingin dikosongkan, ingin digusur dengan mengatasnamakan negara. Saudara-saudara, bukankah Rasulullah bersabda, inna a'radakum wa amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram kaharam yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Bukankah Rasulullah berkata, sesungguhnya sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta benda kalian, sesama kalian hukumnya haram sebagaimana haramnya hari ini, tanah ini dan bulan ini. Bukankah Rasulullah berkata, man akhada shibran man akhada min al-ardi shibran bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'il ardin. Bukankah Rasulullah berkata, barang siapa
yang mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, yang bukan haknya, dia ambil, kelak di akhirat akan Allah tenggelamkan dia sampai 7 lapis bumi, saudara-saudara. Bukankah Rasulullah berkata, manik tato'a shibran minal ardi zulma tawwaqahullah iyyahu yaumal qiyamah min ilal sab'il ardin. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia ambil secara zalim, dia ambil secara paksa, diambil secara curang, diambil secara tidak adil, maka kelak di akhirat akan Allah kalungkan di lehernya 7 lapis bumi, Allah karungkan di lehernya. Itu mengambil sejengkal tanah. Bagaimana kalau mengambil sekampung, saudara-saudara, beberapa kampung, saudara-saudara? Saya tanya, ini perbuatan zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Jahat apa bukan? Bejat apa bukan? Mengatasnamakan negara tetapi mengambil hak rakyat, mengatasnamakan negara tetapi nyerobot tanahnya rakyat. Saudara-saudara, jangan mengatasnamakan negara. Negara dan rakyat tidak bisa dipisahkan, betul? Betul. Negara dan masyarakat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kalian pejabat, kalian aparat, jangan seenak hati kalian. Hei, jangan mentang-mentang kalian punya kekuasaan, jangan mentang-mentang kalian punya jabatan, sehingga kalian menzolimi rakyat kecil, menzolimi rakyat susah, seenak hati kalian. Saudara-saudara, ini negara Indonesia bukan milik presiden, betul? Indonesia bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik PKB, bukan milik Demokrat, bukan milik Nasdem, bukan milik Gerindra, bukan milik P3, bukan milik PKS. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik pejabat manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kalian pejabat aparat jangan sesuka hati kalian. Kalian digaji sama rakyat, betul? Bapak, ibu-ibu jawab yang keras, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari darah rakyat. Tugas kalian melayani rakyat. Di atas presiden ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Sebelum jadi berjanji sama rakyat, memakmurkan rakyat, mesejahterakan rakyat, berjanji selalu ada untuk rakyat, berjanji lapangan kerja. Tetapi setelah jadi, banyak anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan, betul? Anak-anak muda nggak punya pekerjaan. Sedangkan tenaga kerja dikirim terus dari Cina, saudara-saudara. Ini namanya bukan mesejahterakan rakyat, betul? Betul. Makanya nasib bangsa ke depan, nasib negara ke depan tergantung pada pilihan kalian, tergantung pada suara-suara kalian. Jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin, saudara-saudara. Makanya saya tanya, masyarakat Madura mau ikut ulama apa tidak? Mau ikut ulama apa tidak? Mau ikut ulama apa tidak? Kita ikuti beliau-beliau para ulama. Andaikan nanti salah, maka para ulama menanggung dosanya, saudara-saudara. Yang penting kita taat dan patuh kepada para ulama, ya. Jadi masyarakat Madura kita harus siap bersatu semuanya di bawah komando para ulama, betul? Betul. Saya tanya sekali lagi, jawab yang keras. Masyarakat Madura semuanya siap satu komando bersama imam besar. Tahun 2024 siap satu komando bersama Habib Rizik. Siap memenangkan calon yang dipilih oleh Ijtima Ulama. Siap memenangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada umat Islam kemenangan. Allah berikan kepada bangsa dan rakyat kemenangan. Amin amin ya rabbal.
kita doakan para guru-guru kita, para ustadz, para kiai, para habaib, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini atau yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah perkuat langkahan kaki-kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakil mawadhana wa haqiq imana wa anta maulana fansur 'alal qaumil kafirin wal zalimin wal fajirin wal fasikin wal kadhibin wansur min sultanil jairin wal umara'idz zalimin fa innaka khairan nasirin. Allahumma aftah lana futuhatal arsyiyah wal rahmah wal barakah wal hidayah wal inayah fa innaka khairal fatihin fa innaka khairur rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Duduk. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya pondok pesantren kami haramkan untuk menerima bantuan dari pejabat manapun, dari pemerintah manapun sebagai bentuk ikhtiat kehati-hatian kami. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang mulia ini saya harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir di sini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Saya tanya semua yang hadir, siap keluarkan hartanya? Siap keluarkan harta? Engkau keluarkan harta kalian di jalan Allah, maka Allah akan membalas ribuan kali lipat dari apa yang telah kalian keluarkan. Sama-sama sambil kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ayo semuanya yang semangat. Salatullah salam ala Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Duduk. Ala taha rasulillah. Ayo yang punya flash HP keluarkan flashnya. Duduk. Ayo flash HP-nya keluarkan. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sal bil ummah min al-afati wan nima. Ilahi sal bil ummah min al-afati wan nima wa min hamid Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
منا إله اغفر بنا المطالب منا ودفع مساءة عنا لأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله prajurit pembela Rasulullah bangkitlah untuk agama bangkitlah untuk negara satukan hati satukan jiwa musuh di depan mata lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara dan kita kematian murah harganya maju ayo maju ayo terus maju ABC pengkhianat bangsa kami berjanji demi Allah demi nasa demi agama wahai prajurit pembela Rasulullah berjuanglah sampai lelah walau harus melangkah dengan mata takkan mundur walau satu langkah takkan mundur walau satu langkah sekali lagi maju ayo terus maju ABC pengkhianat bangsa kami berjanji demi Allah demi nasa demi agama wahai prajurit pembela Rasulullah berjuanglah sampai lelah walau harus melangkah dengan mata takkan mundur walau satu langkah takkan mundur walau satu langkah. Saya tanya semua masyarakat Madura, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap. Siap lawan para koruptor? Siap. Siap lawan pejabat yang zalim? Siap. Siap hancur demi Islam? Siap. Siap binasa demi Indonesia? Siap. Siap mati demi NKRI? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.